Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Jadi mengenai pertemuan kita ini, meeting kita kali ini tuh kita akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai grafik-grafik fungsi ya. Dan kami dari kelompok 3 juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Farisal selaku moderator dan teman-teman saya di sini, Melkisedek, Muhammad Raihan, Muhammad Nabil Alfi, Muhammad Bintang, Muhammad Farisal, saya sendiri, Muhammad Jusman, Muhammad Ma'arif, Muhammad Adnan, dan Muhammad Aksa. Nah, jadi kelompok kita ini akan membahas mengenai apa tadi ya? Mengenai grafik fungsi ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada materi pertama itu langsung disampaikan oleh teman saya. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu sih grafik fungsi. Grafik fungsi merupakan representasi visual dari suatu fungsi matematika dalam bidang koordinat kartesius. Intinya toh, grafik fungsi menggambarkan hubungan antara input X dan output Fx, di mana sumbu horizontal mewakili nilai masukan atau domain, sumbu Y atau vertikal mewakili nilai keluarnya atau range atau hasilnya. Titik-titik dipetakan, lalu jika dihubungkan, itu akan membentuk suatu kurva. Untuk persamaan kuadrat, jika persamaan garis lurus itu ya seperti namanya juga persamaan garis lurus, maka akan terbentuk garis lurus. Oke, selanjutnya kegunaan grafik fungsi. Kegunaan grafik fungsi itu yang pertama yaitu memvisualisasikan hubungan grafik, mempermudah melihat bagaimana suatu fungsi itu berubah saat dia diberikan masukan X. Kedua, menentukan sifat fungsi. Bisa digunakan untuk mengatur domain, range, titik potong dengan sumbu, puncak maksimum minimum untuk persamaan kuadrat, serta arus titik balik untuk persamaan kubik, dan bentuk umum fungsi lainnya. Next. Yang ketiga itu membantu pemecahan masalah, misalnya mencari solusi dengan melihat titik-titik potong grafik. Ini lebih memungkinkan untuk persamaan linear yang mempunyai satu persamaan. Selanjutnya itu ialah alat analisis dalam ilmu lain. Dalam fisika, grafik fungsi digunakan untuk hubungan jarak waktu, kecepatan waktu, serta menentukan daerah impuls yang bisa dihitung dengan persamaan grafik fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karena teman saya berhalangan hadir, maka saya akan mengambil materi yang dibawakan teman saya, yaitu persamaan linear dan fungsi konstan. Dengan bentuk umum itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C itu adalah konstanta dengan posisi bilangan real, serta X tidak boleh 0, di mana Y sama dengan MX tambah N. Untuk M adalah gradien tersendiri. Jika A sama dengan M sama dengan 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi konstan, yang di mana fungsi tersebut tidak mempunyai kemiringan. Atau kata lain, jika X dimasukkan dengan nilai apapun, maka nilai yang keluar ialah tetap nilai itu juga. Misalnya, Y sama dengan 3, maka X apapun yang dimasukkan tetap hasilnya 3. Next. Oke, transformasi. Yang pertama itu kita bisa menggeser fungsi tersebut. Jika nilai C kita tambah atau kita ubah menjadi positif, maka garisnya itu kita geser ke atas. Jika C-nya negatif, itu garisnya kita geser ke bawah. Next. Selanjutnya ialah pencerminan atau perubahan kemiringan. Jika mutlak M lebih besar 1, maka menjadi lebih curam. Jika 0 lebih kecil mutlak M lebih kecil 1, garis menjadi lebih landai. Jika M negatif, arah kemiringan garis dari naik menjadi turun. Jika M positif, maka arah kemiringan dari turun menjadi naik. Next.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu persamaan kuadrat. Umumnya persamaan kuadrat itu ditulis dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yang dimana a, b, c merupakan konstanta dan bilangan real. A tidak boleh nol, karena jika a 0, maka persamaan tersebut menjadi persamaan linear dan bukan kuadrat, dan x adalah variabel. Sumbu simetrinya dapat ditemukan dengan rumus X sama dengan min 2 dikali B per A. Next. Baik, dalam grafik parabola, vertex atau titik puncak adalah titik tertinggi atau terendah dari parabola tersebut. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncaknya adalah titik minimum. Jika parabola terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Vertex selalu berada tepat di sumbu simetri. Nah, jika A lebih besar dari 0, parabola akan berbentuk terbuka ke atas, menyerupai huruf V. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka bentuk kurva parabolanya akan terbuka ke bawah, menyerupai huruf N. Next. Parabola dapat memutung sumbu X di 2, 1, atau tidak ada di titik sama sekali. Hal ini ditentukan oleh diskriminan, dan rumus diskriminan ditulis dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D lebih besar dari 0, maka kurva memotong di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka titik kurva hanya memotong di 1 titik. Jika D kurang dari 0, maka kurva tidak memotong titik sama sekali. Parabola selalu memotong sumbu Y di 1 titik. Titik ini terjadi ketika X sama dengan 0 dan koordinatnya adalah 0, C. Untuk persamaan parabola, maka Y sama dengan A dikali X kurang H kuadrat ditambah K. Persamaan kuadrat, transformasi, translasi. Pergeseran horizontal, nilai H menggeser parabola ke kiri atau ke kanan. Jika X dikurang H, parabola bergeser H satuan ke kanan. Jika X tambah H, parabola bergeser H satuan ke kiri. Nilai K menggeser parabola ke atas atau ke bawah. Jika Y sama dengan positif K, parabola bergeser K satuan ke atas. Jika Y sama dengan negatif K, parabola bergeser ke satuan ke bawah. Bisa dilihat contohnya di samping. Baik, selanjutnya dilatasi. Dilatasi atau peregangan atau penekanan. Dilatasi mengubah lebar parabola. Ini dikendalikan oleh nilai absolut dari koefisiensi A. Jika nilai mutlak A lebih besar dari 1, parabola akan menjadi lebih kurus. Jika nilai mutlak lebih besar dari 0 tetapi tidak lebih besar dari 1, parabola akan menjadi lebih gemuk. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan. Refleksi membalik parabola. Ini dikendalikan oleh koefisiensi A juga. Jika A positif atau A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas, dan jika A negatif kurang dari 0, parabola dicerminkan terbalik dan terbuka ke bawah. Baik, persamaan kubik akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan dari materi tersebut, persamaan kubik. Persamaan kubik adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 3. Singkatnya, kita bisa menyebutkan bahwa persamaan kubik adalah persamaan polinomial yang derajatnya adalah 3, yang grafiknya khas berbentuk seperti huruf S. Yang biasa bentuk umumnya adalah f dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 plus, 3.
Karena jika A sama dengan 0, persamaan tersebut akan menjadi persamaan kuadrat, bukan lagi menjadi persamaan kubik. Dan X dalam persamaan di atas adalah variabel. Next. Persamaan kubik. Sifat-sifat utama persamaan kubik dibagi menjadi beberapa poin utama, yaitu bentuknya yang unik. Persamaan kubik memiliki bentuk kurva mulus dengan satu atau dua lengkungan seperti huruf S. 2. Titik balik. Dapat memiliki 2 titik balik maksimum dan minimum lokal atau tidak sama sekali. 3. Memiliki akar. Titik potong sumbu X selalu memiliki setidaknya 1 titik potong di sumbu X maksimal 3. Sebaliknya, dia juga memiliki titik potong dari sumbu Y, selalu memiliki 1 titik potong dari sumbu Y, yaitu D, yaitu 0 atau dan lain. Keempat, arah akhir atau bisa disebut end behavior. Ujung grafik mengarah ke arah berlawanan tergantung pada koefisien A. Contohnya adalah jika A lebih besar dibanding 0, maka grafiknya akan condong ke kiri bawah atau ke kanan atas. Dan jika A lebih kecil dibanding 0, maka dia akan lebih condong ke kiri atas dan ke kanan bawah. Dilatasi adalah grafik persamaan kubik bisa lebih curam atau lebih landai tergantung nilai A-nya. Jika A negatif, grafik juga terbalik terhadap sumbu X. Bisa dilihat dari persamaan di atas bahwa Y sama dengan AX pangkat 3. Dan jika 0 kurang dari A mutlak dan kurang dari 1, grafik akan lebih landai atau lebih besar. Jika A kurang dari 0, grafik akan dicerminkan terhadap sumbu X atau akan berlawanan. Persamaan kubik yang kedua adalah translasi atau grafik tetap sama bentuknya, hanya ini terjadi pergeseran terhadap grafik tersebut. Contohnya bergeser ke kiri atau ke kanan, geser atas atau ke bawah. Transformasi ketiga adalah gabungan translasi dan dilatasi. Grafik bisa berubah bentuk, curam ataupun landai, bahkan terbalik, sekaligus bergeser posisi, horizontal maupun vertikal, sesuai nilai A, H, dan K-nya. H menggeser grafik secara horizontal, H positif berarti ke kanan, dan H negatif berarti ke kiri. Sedangkan K menggeser grafik secara vertikal, K positif geser ke atas, sedangkan K negatif geser ke bawah. Baik, itu saja dari kubik. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan persamaan eksponen bentuk umum X fx sama dengan A pangkat X, di mana A adalah basis atau bilangan pokok. Syaratnya A harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. X adalah variabel independen yang berada pada posisi eksponen. Grafik dari fungsi eksponen selalu melewati titik 0,1 pada sumbu Y, karena setiap bilangan kecuali 0 yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Next. Persamaan eksponen. Asimpton mendarat. Asimpton dari fungsi eksponen umumnya adalah asimpton mendarat. Asimpton asymptoten ini adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi, tetapi tidak pernah benar-benar disentuh saat variabel X bergerak menuju tak hingga. Next. Persamaan eksponen. Transformasi. Dilantasi vertikal Y sama dengan K kali A pangkat X. Jika K lebih besar dari 0, maka K lebih kecil daripada 1. Grafik menjadi lebih landai. Next. Persamaan eksponen. Transformasi. Translasi vertikal geser atas atau ke bawah. Y sama dengan A pangkat X tambah C. Asimpton horizontal. Grafik berupa dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan C. Next. Persamaan eksponen. Transformasi translasi horizontal.
gerak kiri atau ke kanan. Y sama dengan A pangkat X minus H. Grafik bergeser ke kiri sebesar H jika H positif dan ke kanan jika H negatif. Next. Persamaan eksponen transformasi gabungan umum. Y sama dengan K kali A pangkat X minus H tambah C. H menentukan pergerakan horizontal kiri atau ke kanan. C menentukan pergerakan vertikal atas atau bawah dan mengubah asimton. Next. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi rasional. Nah, sebelum masuk ke fungsi rasional itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa fungsi rasional itu adalah rasio dari dua polinomial, yang bentuk umumnya yaitu adalah fx sama dengan px dibagi qx, yang dimana px dan qx-nya itu adalah polinomial, dan qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Next. Yang selanjutnya itu karakteristik fungsi rasional. Beberapa karakteristik utama dari fungsi rasional itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, penyebutannya itu tidak boleh nol. Titik-titik di mana Qx sama dengan 0 merupakan diskontinuitas atau titik tidak terdefinisi untuk fungsi tersebut. Ini seringkali menghasilkan asimtot vertikal. Yang kedua, asimtot atau garis imajiner yang didekati oleh grafik fungsi tetapi tidak pernah disentuh. Jadi garisnya itu tidak bakal pernah menyentuh sumbu X atau Y. Nah, selanjutnya itu fungsi rasional bisa memiliki dua jenis asimtot. Nah, untuk asimtot pertama itu asimtot vertikal yang bisa terjadi ketika penyebutnya sama dengan 0 atau Qx sama dengan 0. Yang kedua itu asimtot horizontal yang bisa terjadi ketika derajat polinomial di pembilang Px dan penyebut Qx dibandingkan. Jika derajatnya Px kurang dari derajat Qx, asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Dan jika derajatnya sama, asimtotnya adalah rasio koefisien utama. Dan jika derajatnya Px lebih besar daripada derajat Qx, maka tidak ada asimtot horizontal. Selanjutnya itu ada akar atau 0, yang dimana ini adalah titik-titik di mana Fx sama dengan 0. Dan ini bisa terjadi ketika pembilang Px-nya itu adalah 0. Next. Selanjutnya itu transformasi umum pada fungsi rasional. Jadi untuk umumnya itu adalah Y sama dengan A per X min H ditambah K. Nah, untuk keterangannya sendiri itu A-nya itu sama dengan dilatasi atau pencerminan. Jika A-nya lebih besar daripada 0, cabang grafik berada di kuadran 1 dan 3. Sedangkan jika A lebih kecil daripada 0, cabang grafik berada di kuadran 2 dan 5. 2 dan 4, sorry. Lalu semakin besar nilai mutlak A-nya, semakin jauh grafik dari asimtotnya. Next. Selanjutnya itu transformasi umum. Hampir sama tadi, Y sama dengan A per X min H ditambah K. Untuk keterangannya sendiri itu H sama dengan translasi horizontal yang menggeser asimtot vertikal dari X sama dengan 0 menjadi X sama dengan H. Lalu K-nya itu adalah translasi vertikal yang menggeser asimtot horizontal dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan K. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan tadi, pada translasi horizontal itu Y-nya itu sama dengan 1 per X tambah 3. Jadi gambarnya itu agak ke kanan grafiknya dan gambarnya itu lebih ke kiri. Oke, next. Jadi untuk fungsi mutlak sendiri itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tentang fungsi mutlak. Bentuk umumnya itu seperti mutlak AX tambah B sama dengan C. Yang dimana simbol nilai mutlak itu seperti begini. Nilai di dalamnya itu apapun positif atau negatif. Tetapi nilai mutlak itu jarang ada negatif. Tapi jika pun ada, hasilnya pasti akan menjadi positif atau non negatif. Dan A dan B adalah koefisien bilangan real. X variabelnya. C adalah konstanta ya. Next. Fungsi mutlak. Transformasi umum Y sama dengan A kali mutlak X dikurangi H
ditambah K. Keterangan itu seperti A sama dengan dilatasi dan pencerminan. Dan jika mutlak A lebih besar dari 1, grafik menjadi lebih sempit. Jika O lebih kecil dari mutlak A, lebih kecil dari 1, grafik menjadi lebih lebar. Jika A lebih besar dari O, grafik akan dicerminkan ke bawah. Next. Nah, lanjut dari yang tadi, keterangannya seperti H itu translasi horizontal, yang geser kiri atau ke kanan. Yang seperti grafik yang ada di kanan ini. Grafik bergeser ke kanan sejauh H untuk positif H, yang grafik bergeser ke kiri sejauh mutlak H untuk minus H. K sama dengan translasi vertikal atau geser ke atas atau bawah. Grafiknya bergeser atas atau bawah sebesar K. Titik puncak grafiknya berpindah dari O menjadi A, H, K. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sec, dan CSC dengan variabel sudut X dan biasanya dalam radian atau derajat. Tujuannya adalah untuk mencari nilai X atau sudut yang memenuhi persamaan itu. Next. Baiklah, di sini ada bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya adalah sinus sama dengan A dikali sin dikali BX tambah C ditambah D. Dan kalau kosinus itu A dikali cos dikali BX tambah C ditambah D. Dan untuk tangin itu atau tan adalah A dikali tan dikali BX ditambah C ditambah D. Next. Berikutnya itu ada amplitudo. Jadi amplitudo adalah nilai yang mengukur setengah dari total jarak vertikal antara titik puncak dan titik terendah dari sebuah gelombang. Sederhananya, amplitudo itu menentukan ketinggian gelombang. Nilainya itu selalu positif, dihitung sebagai nilai mutlak A. Berikutnya itu ada periode. Periode itu biasanya disimbolkan dengan tanda T, yaitu panjang satu siklus lengkap dari gelombang. Periode menentukan seberapa sering gelombang berulang. Nilai periode dihitung menggunakan koefisien B dari persamaan. Next. Baiklah, sini ada amplitudo. 1. Ini adalah tinggi maksimum gelombang dari garis tengah. Dan berikutnya itu ada periode, yaitu 2pi. Ini adalah panjang satu siklus penuh gelombang dari puncak ke puncak atau dari satu titik ke titik yang sama pada gelombang berikutnya. Dan berikutnya ada titik awal. Titik awal itu garisnya itu melalui titik 0,0. Berikutnya ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Untuk fungsi dalam radian, kita menggunakan rumus yaitu T sama dengan 2pi dibagi B nilai mutlak. Dan untuk mencari nilai fungsi derajatnya adalah kita menggunakan rumus T sama dengan 360 derajat dibagi B mutlak. Next. Berikutnya itu ada transformasi umum, yaitu Y sama dengan A dikali sin dikali B dalam kurung X dikurang H ditambah K. A itu adalah amplitudo yang seperti dijelaskan sebelumnya adalah mengubah tinggi gelombang, dan nilai amplitudo adalah A mutlak. Dan nilai B adalah frekuensi atau periode, yang rumusnya adalah sama dengan 2pi dibagi B. Dia itu mengubah kerapatan gelombang, dan semakin besar nilai B, semakin rapat gelombangnya. Dan untuk nilai H itu ada translasi horizontal atau pergeseran fase, yaitu menggeser grafik ke kanan sejauh H. Berikutnya itu ada K, yaitu translasi vertikal, yaitu menggeser grafik ke atas atau ke bawah sejauh K. Di sini di grafiknya itu ada
hasil dari Y sama dengan 2 dikali sin harus dikali 2 baru X-nya itu dikurang X dibagi 2 baru ditambah 2. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi akar kuadrat. Bentuk dasarnya yaitu bentuk paling dasar dari fungsi akar kuadrat adalah fx sama dengan akar x. Nah, fungsi ini memiliki beberapa sifat utama yang penting. Yang pertama itu ada pangkal grafik. Titik awal atau pangkal dari grafik fungsi dasar ini berdiri di titik asal koordinat yaitu 0,0. Lalu domainnya, fungsi ini hanya terdefinisi untuk nilai x yang tidak negatif. Karena bilangan negatif ini tidak memiliki akar kuadrat dalam sistem bilangan real. Jadi domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Kemudian range. Hasil dari akar kuadrat selalu tidak negatif, jadi range-nya adalah y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya transformasi. Grafik fungsi akar kuadrat dapat diubah, yaitu digeser, dicerminkan, atau direnggangkan dari bentuk dasarnya. Bentuk umum fungsi setelah mengalami transformasi adalah fx sama dengan a akar x min h plus k, di mana a ini mengontrol pencerminan dan dilatasi, h ini mengontrol pergeseran horizontal kiri kanannya, k ini mengontrol pergeseran vertikal atas bawahnya. Bentuk umumnya sudah tadi. Nah, dari bentuk umum ini akan yang pertama, bagian pertama itu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran ini menggeser seluruh grafik tanpa mengubah bentuknya. Titik pangkal baru setelah pergeseran berada di H, K. Untuk pergeseran horizontal ini dipengaruhi oleh H. Jika hanya positif dalam bentuk X min H, maka grafiknya bergeser ke kanan. Jika hanya negatif dalam bentuk X plus H, maka grafiknya ini bergeser ke kiri. Untuk pergeseran vertikalnya dipengaruhi oleh K. Jika K-nya positif, grafik akan bergeser ke atas, dan jika K-nya negatif, grafik bergeser ke bawah. Untuk koordinat yang ada di gambar sebelah ini, yaitu dia hanya berbentuk positif karena dia berbentuk X min H, jadi X min 1, maka dia bergeser ke kanan sejauh 1. Yang kedua, pencerminan atau refleksi. Nah, pencerminan ini terjadi jika nilai A-nya itu bernilai negatif. Pencerminan terhadap sumbu X, jika A kurang dari 0, grafik yang tadinya melengkung ke atas akan dibalik menjadi melengkung ke bawah. Contohnya seperti gambar di samping ini, fx sama dengan min akar X. Range-nya ini berubah menjadi Y lebih besar sama dengan 0. Bagian yang ketiga yaitu dilatasi atau perenggangan atau penyempitan. Dilatasi ini mengubah kecuraman kurva dipengaruhi oleh nilai absolut dari A. Pegangan vertikal atau vertical stretch terjadi jika mutlak A lebih besar dari 1. Kurvanya nanti akan tampak lebih curam menjauhi sumbu X. Lalu penyempitan vertikal atau vertical compress terjadi jika 0 lebih kecil daripada mutlak A dan mutlak A lebih kecil daripada 1. Kurva akan tampak lebih datar mendekati sumbu negatif X. Contohnya itu grafik ini merupakan dari peregangan vertikal karena nilai A-nya ini lebih besar daripada 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari teman-teman semua juga telah menjelaskan semua fungsi-fungsi ya, mulai dari persamaan linear, fungsi konstan, persamaan kuadrat, persamaan kubik, persamaan eksponen, logaritma, fungsi rasional, persamaan mutlak, trigonometri, hingga fungsi akar kuadrat itu sendiri ya. Jadi berdasarkan dari presentasi tadi, kita ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan, mulai dari gambarnya, transformasi, dan lain-lain juga tadi yang sudah dijelaskan ya. Dan mungkin cukup itu saja dari kami, dari kelompok 3 telah menjelaskan materi-materinya masing-masing. Saya Muhammad Farisal, selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.